Persiapan penting dan tips anti kaget buat kalian-kalian yang udah yakin mau ke Australia. Halo teman-teman, selamat datang buat yang baru bergabung di channel ini. Kenalin, nama gue Diki, gue salah satu pemegang Working Holiday Visa Australia. Gue bakal ngebahas tentang persiapan dan tips anti kaget buat kalian-kalian yang udah pasti mau ke Australia. Seperti biasa di video ini gue nggak bakal ngebahas persiapan-persiapan umum seperti dokumen, kartu keluarga, bla 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 sebagainya, tapi melainkan di sini gue bakalan lebih ngebahas tentang persiapan penting apa secara mental atau persiapan yang memang menurut gue secara pribadi ini sangat penting buat kalian-kalian yang ingin datang ke Australia. Disclaimer dulu, setiap orang punya pandangan masing-masing, punya pemikiran yang berbeda. Di sini gue share menurut pandangan gue dan pengalaman gue. Kalau memang kalian setuju, kalian sependapat, silahkan. Kalau kalian merasa tidak penting atau tidak berguna, silahkan skip video ini. Oke, kita mulai dengan persiapan atau tips yang pertama. Tidak lain tidak bukan, pasti bakalan tetap uang. Penting banget buat nyiapin uang yang cukup sebelum kalian berangkat. Kenapa? Karena di awal kedatangan kalian belum tentu kalian bisa langsung mendapat pekerjaan. Jangan sampai kalian stres, harus mikirin biaya sewa, biaya makan, biaya transportasi, dan sebagainya. Siapin tabungan setidaknya 2 atau 3 minggu pengeluaran, bahkan 1 bulan kalau bisa, supaya kalian nggak stres dan kalian bisa fokus untuk beradaptasi dan mencari pekerjaan secepatnya. Bayangin aja kalau kalian datang dengan tabungan yang sangat minim, 1 minggu pertama aja, mungkin bahkan beberapa hari pertama kalian udah akan stres. Gimana kalian mau fokus cari pekerjaan kalau kalian sendiri udah stres? Tapi ya balik lagi tergantung pribadi kalian masing-masing. Kadang-kadang tuh ada orang yang harus kepepet banget ya kan, harus didesak situasi baru dia bisa terpacu banget untuk semangat. Gue harus kerja, gue harus kerja. Nah itu tergantung kalian pribadi. Kalau gue sih lebih suka yang oke, gue ada spare segini, jadi gue nggak usah stres mikirin, aduh gue harus bayar ini, bayar itu. Selanjutnya di persiapan dan tips kedua, yaitu fisik dan mental. Balik lagi, kenapa ini gue ingatin fisik dan mental? Jangan pernah kalian lupa. Karena di Australia kebanyakan pekerjaan kita itu adalah pekerjaan fisik. Sebelum kalian berangkat, coba kalian sering-sering jalan komplek atau jalan sore, setidaknya 1 jam atau setengah jam kalau belum terbiasa. Kenapa? Karena balik lagi di Australia itu rata-rata kita akan bekerja dengan fisik. Ketika kalian bekerja, kalian harus berdiri 8-12 jam setiap harinya. Belum lagi kalian diharuskan untuk mengangkat berat 25 kilo, itu di sini adalah hal yang biasa dan berulang. Dan kalian harus persiapkan mental kalian. Kenapa? Karena di sini kalian akan dituntut untuk bekerja dengan sangat cepat dan cekatan. Karena di sini kita dibayar per jam. Kalau di Indonesia kadang kita masih bisa lihat toko-toko sepi misalnya lagi nggak ada pengunjung atau apa, mungkin kalian masih bisa ketemu karyawan-karyawan yang main HP, tiktokan atau apa sebagainya. Nah, kalau di sini tuh jarang banget ada yang bisa seperti itu. Bukan untuk menjelek-jelekkan Indonesia, enggak, tapi juga memang ini adalah kenyataan. Perbedaan gaji juga udah sangat besar, jadi ya maklum-maklum saja. Bang, emangnya di Australia nggak ada pekerjaan lain yang tanpa fisik gitu? Ya ada, tapi kita harus realistis. Kita ini pendatang, apalagi dengan visa working holiday. Banyak sekali orang yang sulit mendapat pekerjaan, bahkan belum bekerja, masa kalian mau pilih-pilih kerja? Bukan berarti di sini kalian tuh nggak bisa bekerja kantoran ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tergantung skill yang kalian punya dan background yang kalian punya dan hoki-hokian. Mungkin dari 100% ada 5% yang bekerja sebagai kantoran. Kali aja kalian bisa termasuk di dalam 5% itu. Semangat! Oke, kita masuk di poin yang ketiga, yaitu semangat dan harus tebal muka. Kenapa gue bilang harus semangat dan harus tebal muka? Pertama, semangat itu karena jangan sampai kalian barusan datang, kalian tuh udah punya pikiran, santai-santai dulu deh, jalan-jalan dulu deh, gue mau explore dulu sana-sini selagi belum punya pekerjaan. Sebisa mungkin mindset itu dihilangkan. Kenapa? Fokus cari pekerjaan, jangan main-main dulu, main-mainnya nanti. Kalau misalnya kalian udah stable, udah punya income yang stabil, udah punya segala macem lah, udah punya banyak tabungan ya kan, kalian mau seminggu sekali, sebulan sekali, terserah kalian, up to you guys, oke? Oke, mengenai tebal muka. Kenapa gue bilang harus tebal muka? Menurut gue ini sangat penting ya. Begitu kalian sampai, kalian tuh udah harus punya fighting spirit yang besar, jiwa yang bersemangat, cari pekerjaan. Kalian langsung segera print resume kalian untuk dibagi-bagikan ke toko-toko atau kafe-kafe terdekat di tempat tinggal kalian. Dengan seperti itu akan menambah peluang kalian mendapat pekerjaan lebih cepat. Tapi gimana kalau misalnya kalian tuh orangnya pemalu, nggak berani? Aduh, gue takut mau masuk ke toko, mau nanyain ada lowongan nggak, ada apa nggak? Nggak apa-apa, jangan takut bro. Lebih takut kalau nggak punya pekerjaan. Jangan takut untuk ditolak. Ditolak itu udah hal yang biasa. Jadi kira-kira mindset itu yang harus kalian
punya, harus kalian miliki. Langsung menggebu-gebu, gue harus kerja, gue harus kerja, gue harus kerja. Gue nggak tahu ya, cara ini sebenarnya masih efektif di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, atau sebagainya apa enggak, karena gue sendiri juga udah melakukan hal itu, tapi tidak ada hasil. Cuman cara ini gue pakai berhasil di kota-kota kecil, seperti sekarang gue lagi di kota Orange. Begitu gue kirim, gue door to door ke toko-toko, ke restoran, ke cafe, itu dalam hari itu juga gue udah langsung diterima kerja. Terserah kalian, kalian mau berusaha sekeras apa, sekuat apa, yang penting kalau bagi gue mah ya udah, yang penting gue udah berusaha dulu, dapat apa enggaknya itu nanti belakangan. Atau enggak, kalian juga bisa masuk ke grup Facebook namanya The Rock, itu kumpulan semua orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Grup itu sangat-sangat membantu. Oke, di poin keempat yaitu jangan pilih-pilih pekerjaan, oke? Apalagi buat kita-kita yang baru dateng nih, ingat, jangan merasa, gue punya background S1 hukum, gue punya background S1 akuntansi. Bro, di Indonesia gue kerjanya akuntan, gue kerjanya bank. Nggak ada, itu semua nggak ada cerita di sini, oke? Kita semua di sini mulai dari nol. Jadi kalian harus ingat, camkan baik-baik, jangan pilih-pilih pekerjaan. Ada pekerjaan apa yang kalian dapat, kira-kira ada peluang apa, mau jadi cleaner, mau jadi tukang cuci piring, mau jadi housekeeping, segala macam, bersih-bersihin toilet, jangan malu. Nggak usah takut, kerjain aja. Ambil kesempatan itu selagi kalian ada kesempatan, ambil pekerjaan itu buat tambah-tambah pengalaman kalian, buat tambah di resume kalian. Itu adalah poin yang lumayan positif. Nggak usah gengsi, nggak usah mikirin apa kata orang. Yang penting kita hidup dengan perjuangan kita sendiri, bukan dari omongan mereka. Daripada kita nggak punya uang, ya kan? Siapa yang mau hidupin diri lu, bro, kalau bukan lu sendiri? Oke, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu hemat untuk biaya makan. Hemat untuk biaya makan ini bukan berarti gue suruh lu dari Indonesia bawa mie instan sekardus, ya kan, tiap hari. Oke, selama 1 bulan pertama gue makan Indomie terus. Enggak, bro, jangan seperti itu. Ntar lu yang ada sakit, ya kan. Hemat dalam arti ini adalah sebisa mungkin kalian itu bisa belajar masak. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa masak yang susah-susah, ya nggak usah yang susah, nggak usah ribet. Yang penting kalian bisa makan dulu. Masak telur kek, masak apa kek, ya kan, yang simple-simple. Sekarang di YouTube banyak kok ngajarin kalian masak yang gampang-gampang. Nah, kenapa? Karena kalau kalian masak sendiri, kalian belanja sendiri, itu pasti bakalan lebih murah daripada kalian beli makan. Itu udah jamin 100%. Kali kalian makan tuh di luar lebih kurang 15-20 dolar. Kalau misalnya sehari kalian makan 3 kali, $60 kali seminggu, 60 kali 7, itu udah berapa duit, ya kan? Gua nggak pintar matematika. Jadi lu bayangin kalau misalnya lu masak sendiri atau lu grocery sendiri, paling seminggu cuma $75 lah, atau berapa, paling enggak, atau bilang deh 100. Nah, dibanding beli makan tadi tiap hari, udah hemat berapa duit, ya kan? Atau enggak tuh cara yang lain, kalian bisa beli makanan atau ayam-ayam yang udah dibumbu-bumbuin gitu, ditulis segala macam, itu juga lumayan murah. Kalian cari yang diskon-diskonan gitu. Atau satu lagi cara, kalian cari pekerjaan restoran. Nah, itu biasanya kalau kalian kerja di restoran, biasanya ya, itu pasti dapat makan siang sama dapat bawa pulang. Tapi gua nggak tahu juga ya, semua cafe kayak gitu apa enggak. Yang penting sih, biasanya setidaknya 1 kali makan udah aman. Oke, selanjutnya poin ke-6 yaitu perbanyak relasi ataupun teman. Nah, di sini gue suruh kalian perbanyak relasi atau teman, bukan untuk memulai drama, bukan untuk memulai gosip-gosip yang enggak-enggak ya, bukan. Tapi supaya apa? Karena menurut gue pribadi, ini pengalaman gue pribadi, dengan adanya teman ini sangat-sangat membantu kalian, apalagi yang baru datang. Gue pribadi kemarin sangat-sangat terbantu dengan teman-teman gue yang bela-belain, yang nyempet-nyempetin datang ke airport jemput gua nih nggak tahu apa-apa. Gua nih dari Indonesia baru datang pertama kali sampai di Sydney, nggak ngerti apa-apa. Nah, mereka inilah yang bantu gua, jemput gua, bahkan naik Uber balik aja itu sampai dibagi rata. Lo bayangin, hemat kan? Terus gua dikasih tahu cara buat bank, cara beli kartu, buat TFN segala macam. Jadi itu beneran sangat membantu. Belum lagi pada saat gua pindahan dari tempat lama ke tempat baru, mereka sampai nyempet-nyempetin waktu. Karena di sini tuh waktu sangat berharga ya, tapi lu bayangin mereka nyempet-nyempetin waktu buat temenin gua pindahan, bantu gua ngangkat-ngangkat. Itu dimana lagi coba lu bisa dapat orang-orang seperti gitu, ya kan? Di sini mah semua bayar, bro. Oh iya, bahkan gua ingat waktu gua pindah ke tempat baru itu, teman gua tuh sampai bantuin cuci filter AC gitu loh, lu bayangin, ya kan? Gua juga ditemani beli mobil, lihat-lihat mobil. Lu bayangin coba kalau nggak ada mereka tuh gua
Nah, kadang juga temen tuh bisa kenalin atau kasih tahu ke kalian, di sini ada job atau tempat dia kerja tuh butuh orang segala macam. Nah, itulah gunanya teman. Di sini gue bukan bermaksud untuk, kalian punya teman, kalian pergunakan, manfaatin, nggak, bukan seperti itu ya. Tapi gue di sini punya rasa bersyukur yang sangat-sangat besar. Gue punya teman-teman yang sangat-sangat membantu gue. Jadi buat kalian-kalian yang udah ada di sini, kalau kalian punya teman-teman yang baru mau datang atau yang bahkan baru sampai, coba sebisa mungkin kalian juga kalau punya waktu welcome mereka, ingat kembali pada saat kita barusan datang, karena di sini mereka tuh nggak punya siapa-siapa, mereka perantau sama juga seperti kita baru pertama kali datang. Jadi apa salahnya kalau kita memang punya waktu, kita bisa temani atau kita bisa kasih masukan atau informasi apalah yang sebisanya kita bantu untuk mereka. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman gue semua yang udah bantuin gue sampai detik ini. Kalian tau lah kalian tuh siapa, nggak usah gue sebutin namanya, oke? Okay? Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, poin ke-7, yaitu belajar buat baca Google Maps. Oke, kenapa gue bilang belajar buat baca Google Maps? Karena nggak jarang gue temuin teman-teman gue yang gue nggak tahu caranya. Lihat ini, gue nggak tahu caranya. Ini gimana? Pakai bus, pakai tren? Kenapa? Apalagi teruntuk kalian yang langsung ke kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne. Di sini tuh nggak ada yang namanya Gojek murah, nggak ada yang namanya Gokar, Grab murah, nggak ada di sini. Jadi kalian di sini tuh pasti akan banyak yang namanya naik transportasi umum, mau bus kayak, mau tren kayak, ya itu semua kalian harus bisa belajar untuk baca Google Maps. Jadi apakah baca Google Maps itu susah? Enggak kok. Yang penting kalian mau belajar, kalian bisa tahu mau arah kemana, arah ke sini, busnya bus nomor berapa. Kalau misalnya kalian naik tren itu, kalian harus masuk ke platform berapa, segala macam. Nah itu mungkin awal-awal kalian akan sedikit bingung, tapi setelah itu pasti kalian akan terbiasa. Oke, sekarang kita lanjut di poin yang ke-8, yaitu harus bisa nyetir. Kenapa gue bilang harus bisa nyetir? Sebenarnya gue pribadi nggak tahu ini penting apa enggak, tapi setelah gue pindah ke kota-kota kecil, seperti sekarang gue pindah ke Orange, gue bayangin nih, kalau misalnya gue nggak bisa nyetir, gue nggak bisa bawa mobil, pergi kerja, mau pergi ke sini, pergi ke satu tempat dan ke tempat-tempat lain, itu beneran sangat-sangat ribet. Di sini tuh kota-kota kecil, transportasi umumnya tuh nggak sebanyak kota-kota besar. Nah, sekalinya kalian mau naik bus, mungkin kalian harus tunggu sejam atau 45 menit gitu. Jadi beneran kalau menurut gue di kota-kota kecil itu penting banget kalian harus bisa nyetir. Atau kalau kalian nggak bisa nyetir, setidaknya kalian punya temen yang bisa nyetir gitu. Oke, menurut kalian gimana? Yang udah di sini, yang lagi di kota-kota kecil, kalau kalian tuh nggak bisa nyetir, cara kalian ke tempat kerja dan sebagainya itu gimana? Coba bisa sharing ke gua, kali aja gua bisa tahu gitu, atau bisa buat informasi buat teman-teman lainnya yang nggak bisa nyetir gitu. Komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu poin-poin dari gue. Sebenarnya kalau mau dijabarin masih panjang banget, itu udah bisa sepanjang listnya SpongeBob gitu kan. Cuman mungkin untuk saat ini yang terpikirkan oleh gue itu dulu. Nah, balik lagi, ini menurut gue pribadi, it's okay kalau kalian nggak setuju, nggak sependapat, silahkan. Atau kalian punya pemikiran pribadi apa yang menurut kalian lebih penting daripada poin yang ada gue jelasin tadi, boleh komen di bawah. Kali aja bisa membantu untuk teman-teman yang mau berangkat atau yang udah ada di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Share juga video ini ke teman-teman dekat kalian, saudara kalian, maupun keluarga kalian yang akan berangkat. Kali aja video ini bisa bermanfaat. Bye-bye, see you in the next video.